Smart Bear semuanya, welcome back to Talkfest, bincang-bincang bareng alumni Smart Bear semuanya. Kenalin, aku Putih Nolamsari yang akan memandu bincang-bincang kita hari ini. Dan di sebelah aku ada narasumber kita, alumni Smart Bear juga. Kayaknya aku sapa dulu kali ya. Halo Bang Tito, apa kabar Bang? Alhamdulillah. Oke, kayaknya nih kalau nggak perkenalan secara full atau lengkap nih, kurang enak nih Bang. Boleh monggo Bang Tito? Oke. Pertama, perkenalkan, nama aku Tito Kaliparizon, biasa dipanggil Tito. Aku tamatan Smalbi, angkatan 16 tahun 2020. Untuk sekarang aku kuliah di Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukit Tinggi, semester 5, jurusan manajemen. Oke Bang Tito, ini kan Bang Tito lagi menjalani fase kuliah sambil kerja. Mau tahu dong alasan Bang Tito kenapa sih bisa kepikiran atau tiba-tiba mau kuliah sambil kerja? Dan kenapa Bang Tito milih Kopigo? Oke. Untuk milih Kopigo-nya itu mungkin itu usaha saudara saya. Dan untuk alasan kuliah sambil kerja itu mungkin diawali dari SMA. Saya nggak ada kegiatan, iseng nih mau nanya ke abang, bang boleh kerja nggak? Oh, mau bantu-bantu doang. Oh boleh. Ditanya alasannya kenapa, saya jawab nggak ada kegiatan bang, terus mau nambah uang lah, uang jajan. Jadi setelah mau masuk sekolah lagi, saya nggak kerja. Setelah tamat SMA, kepikiran lagi kerja, keasikan kerja lah. Oke. Emang kayak hobi mau ada kegiatan gitu. Kan waktu dari libur sekolah sampai mau tes untuk kuliah, Iya, itu kan jeda waktunya lumayan. lumayan lama. Dan kebetulan itu pas COVID. Oh iya benar. Pas COVID, kebetulan itu dekat di rumah. Awalnya bukan di rumah. Oh enggak, dari atas dulu kan. Jadi gara-gara COVID itu kan bolehnya cuma take away atau bus. Oh iya. Jadi dan orang-orang pun di jalan nggak terlalu ramai lah gara-gara ada PPKM. Iya PPKM. Jadi pindah ke rumah, abang minta tolong nih, Tito bisa nggak nolongin abang nggak di rumah dari sana lah. Oke bang. Dan setelah pasca COVID itu kan waktu diperbolehin keluar lagi tuh. Iya. Jadi buka lagi ke atas dan abang minta tolong lagi nih. Tolong bang bantuin ke kedai, jagain kedai. Dan dari sanalah tambah keasikan buat kerja. Dan setelah itu masuk ke fase pendaftaran buat kuliah, tes SBM nih. Terus untuk yang pertama kali saya gagal nih. Dan ingin mencoba untuk kuliah lewat jalur mandiri. Cuman mikirin biaya karena itu pasca COVID kan. Iya. Jadi orang semua susah dengan uang lah. Daripada nyusahin orang tua atau nyusahin siapalah, mending kerjalah. Dan nggak pikiran buat kuliah dulu, kerjalah setahun. Setelah itu untuk tahun kedua tes lagi nih, mas ada niat buat kuliah, nggak dapat lagi nih waktu tes. Udah 2 kali nih nggak dapat. Kalau dibilang putus asa atau putus semangat nggak sih, Enggak juga. cuman malas buat tes ini itu segala macam ribet kan. Jadi ya mau lanjut aja lah. Pas waktu itu orang tua nyuruh cobalah kuliah, karena permintaan orang tua. Jadi cobalah. Orang tua pun bilang nggak perlu jauh-jauh, yang penting kuliah, yang penting S1 gitu. Jadi kepikiran buat kuliah di Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim di Bukit Tinggi.
pikiran berkuliah. Jadi masuk, pertama mikirnya kuliah sambil kerja ya, sibuk sih, ribet dan capek. Oke. Itu awal-awal. Oke, belum. Dan setelah dijalani, Oke. oke lah, jadi seirama lah, bisa dibagi dan gimana ya, punya keasikan sendiri lah. Setelah kuliah, kerja dan balik kerja lagi. Dan orang kan banyak bilang ribet, susah, repot, tuh kan. Kalau awal-awal mungkin, tapi setelah dijalani itu nggak akan Rasa lagi ya. Malah kayak terpacu buat ingin cepat-cepat gimana ya, cepat-cepat tamat kuliah dan cepat-cepat sukses lah. Nice. Gitulah. Oke, thank you Bang Tito. Ini kan teman-teman banyak nih ngeliat dari tadi tamu yang masuk dan order. Nah, sekarang kita lagi di Kopigo. Teman-teman harus coba sih ambience-nya. Enak banget buat belajar atau buat ngumpul, nongki, atau mungkin mau bikin kesepakatan bisnis kali ya. Bisa di Kopigo. Jangan lupa datang ke Kopigo. Oke. Enak Bang Tito. Minum dulu putih. Gak apa-apa Bang, biar kelihatan cakepnya. Oke Bang Tito. Bang Tito sekarang umurnya 21 tahun ya Bang Tito. Bang Tito ini kan mulai awalnya tuh iseng-iseng dari liburan semester SMA. Jadi ini kan banyak tuh proses yang udah dilalui tadi tuh Bang Tito. Suka dukanya satu aja mungkin barangkali Bang Tito. Suka dukanya ya. Iya. Kalau untuk dari duka dulu ya. Boleh Bang. Kalau untuk dukanya mungkin itu karena belum umurnya sih. Fase umur 17, 18 itu kan masih fase untuk Main-main. Bener. Ngumpul bareng Teman-teman. Itu sih ngelihat orang ngumpul atau pergi main, kita kerja. Terus juga di sisi mental sih, karena itu di bawah tekanan kan, dan untuk di umur segitu belum menerima tekanan yang sebesar itu. Yang Ya. Oke. Tapi kalau untuk sukanya, pertama ya dari cuan atau uang kan. Iya, gak salah sih Bang. Apalagi untuk diri sendiri gitu, itu terasa banget besarnya gitu. Mau belanja apa bisa, mau pergi kemana bisa. Terus sukanya lagi pengalaman sih. Pengalaman kita jauh di atas orang-orang yang di umur kita. Gitu. Dan gak semua orang dapat pengalaman kayak gini secara formal. Oke Bang Tito, tadi kan Bang Tito juga bilang dari SMA lanjut ke kuliah dan sempat ngalamin struggle kalau tentang manajemen waktunya Bang Tito. Itu kan seiring waktu pasti ada tips-tipsnya dong Bang Tito. Boleh di-share kali Bang Tito? Untuk tips ya, itu tergantung dari diri sendiri sih. Setuju. Itu mungkin kalau di awal-awal sangat sulit buat atur kuliah, kerja. Belum lagi kita dapat shift pagi, kita absen kuliah atau gitulah. Kalau pribadi saya ngatur jadwal itu atau ngatur prioritas itu ada di 4 metode. Oke, apa aja tuh metodenya Bang Tito? Saya membagi prioritas itu pertama dari mana yang penting dan mendesak, mana yang penting dan tidak mendesak, mana yang mendesak tapi tidak penting, mana yang tidak mendesak dan tidak penting. Di sanalah saya ngatur mana prioritas yang mendesak penting, tidak mendesak tapi penting, mana yang mendesak dan tidak penting. Dan juga nggak mendesak. Ya, dari 4 itulah mungkin. Dari seiring berjalan waktu juga sih, kita tahu mana yang harus diprioritaskan dan tidak diprioritaskan. Iya, Dan tergantung dari diri sendiri gimana ngatur jadwal, gimana ngatur waktu, kemauan sendiri lah. Thank you Bang Tito buat tips-tips manajemen waktu dari Bang Tito. Oke, ini kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Bang Tito. Untuk manajemen waktu
waktu. Kan Bang Tito juga udah ngalamin nih gimana struggle dan kesulitan buat nge-manajemen waktu selama kuliah dan bekerja. Ada tips barangkali Bang Tito? Untuk tips ngatur jadwal, mungkin itu di awal-awal pasti susah. Iya, setuju. Dan nggak semua orang punya hal yang bisa ngatur jadwal gitu kan. Setuju. Kalau menurut saya pribadi, saya membagi prioritas itu menjadi 4. Oke, apa aja tuh Bang Tito? Dari yang penting dan mendesak, Oke. mana yang penting dan tidak mendesak, Oke. mana yang mendesak tapi tidak penting, dan tidak mendesak dan tidak penting. Oke. Sanalah saya membagi prioritas saya dan kemauan diri sendiri lagi. Oh iya, benar. Tambahannya, kalau nggak ada kemauan ya pasti Saya berantakan. tuh setuju. Oke, ada lagi atau mungkin itu aja dulu tips sementara Bang Tito? Itu aja sih. Oke, thank you Bang Tito. Ini ke pertanyaan terakhir atau kita minum dulu kali Bang Tito biar gak seret. Oke Bang Tito, pertanyaan terakhir, ada nggak nih tips atau saran buat teman-teman di luar sana yang lagi kuliah sambil kerja ataupun ada plan buat kuliah sambil kerja? Untuk tips mungkin dari saya nggak banyak. Intinya siap-siapin mental, karena di usia sebetul kita belum bisa lah menerima tekanan sebesar itu. Mungkin harus disiap-siapin dari sekarang Pak. Terus pandai kita membagi waktu, mana prioritas yang utama, mana yang namanya dan mana yang tidak prioritas. Terus selagi muda harus mencoba semuanya. Setuju banget. Dan nggak boleh niat setengah-setengah. Itu aja sih. Dan ada satu quotes lah, Apa tuh Bang Tito? Boleh teman-teman semua, coba dan gagal, tapi tidak pernah gagal untuk mencoba. Betul. Setuju sekali. Ada lagi Bang Tito? Atau kita cukupkan segitu dulu lah? Sepertinya itu saja. Oke, terima kasih Bang Tito sudah mau berbincang-bincang di Talkfest episode hari ini. Dan buat teman-teman di rumah ataupun yang lagi nonton ini, semangat terus. Apalagi yang udah ada plan kerja sambil kuliah ataupun yang lagi kerja sambil kuliah, tetap semangat. Ini ada tips-tips dari alumni kita, siapa tahu bermanfaat. Ini pasti bermanfaat sih buat teman-teman di luar sana. Sekian dulu buat Talkfest kita hari ini. Thank you udah nyaksiin. See you lagi, bye-bye. Jangan lupa ke Kopigo.